Baiklah, sekarang saya jelaskan pengecualian tentang aturan bilangan oksidasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini pengecualiannya itu ada di beberapa senyawa. Jadi seperti yang terlihat di layar, ada 4 senyawa yang berbeda dari aturan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni senyawa F2O. Di sini senyawa F2O bilangan oksidasi oksigennya itu bukan sama dengan negatif 2, tetapi sama dengan positif 2. Untuk senyawa peroksida, itu bilangan oksidasinya itu bukan sama dengan negatif 2, tetapi negatif 1 atau minus 1. Contoh senyawanya itu ada Na2, O2, atau yang lain misalnya H2O2 juga. Untuk senyawa superoksida, bilangan oksidasi oksigennya itu sama dengan negatif atau minus setengah. Contoh senyawanya itu adalah KO2. Dan untuk senyawa hidrida ini ciri-cirinya itu ada logam dengan hidrogen yang berikatan, di mana bilangan oksidasi hidrogennya itu sama dengan minus 1 ya. Jadi bukan seperti di aturan awal yakni positif 1, tapi untuk senyawa hidrogennya itu bilangan oksidasinya itu sama dengan minus 1. Contoh senyawanya itu adalah NaH, ada Na logam, hanya hidrogen, sehingga bilangan oksidasi hidrogennya itu sama dengan minus 1. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, berikut contoh soal terkait dengan pengecualian aturan bilangan oksidasinya. Saya mulai dari senyawa F2O. Di sini F2O itu termasuk ke dalam aturan senyawa. Ciri-cirinya itu adalah di sini tidak ada muatan positif, tidak ada muatan negatif, sehingga jumlah biloks F dan O itu sama dengan 0. Perlu diketahui, F itu dalam aturan ketika dia bersenyawa, bilangan oksidasinya itu selalu sama dengan minus 1. Karena di sini jumlah F sama dengan 2, maka min 1 dikali 2 sama dengan minus 2. Kita tambahkan berapa biar hasilnya 0? Kita tambahkan 2. Positif 2. Ini adalah bilangan oksidasi untuk oksigen, ya. Kemudian selanjutnya untuk senyawa yang termasuk ke dalam senyawa peroksida, itu contohnya tadi ada senyawa Na2O2. Di sini bilangan oksidasi oksigen bukan sama dengan minus 2, tetapi berbeda. Nah, sebelum kita jawab, kita masukkan dulu atau kita kategorikan dulu Na2O2 ini termasuk ke dalam unsur, senyawa, atau ion. Nah, di sini itu karena tidak ada muatan, maka dia termasuk ke dalam aturan senyawa, di mana jumlah biloks Na dengan O itu harus sama dengan 0. Na dalam aturan dia termasuk logam golongan 1A, maka bilangan oksidasinya itu positif 1. Dikali 2, maka di sini positif 2. Karena jumlahnya harus sama dengan 0, maka untuk 2 oksigen itu sama dengan minus 2. Tetapi dalam perhitungan bilangan oksidasi untuk oksigen, kita hitung itu adalah 1. Sedangkan di sini itu ada 2, maka minus 2 dibagi 2 sama dengan minus 1. Ini adalah bilangan oksidasi untuk oksigen. Selanjutnya, untuk bilangan oksidasi oksigen pada senyawa superoksida. Contohnya itu KO2. Di sini KO2 dalam aturan penentuan bilangan oksidasi dia termasuk ke dalam senyawa, sehingga jumlah biloks K dengan O harus sama dengan 0. Di sini K termasuk ke dalam golongan logam 1A, maka biloksnya positif 1. Dikali 1 jumlahnya, maka tetap positif 1. Nah, di sini jumlah bilangan oksidasi K dengan O itu sama dengan 0. Biar sama dengan 0, maka kita taruh minus 1. Minus 1 ini untuk 2 oksigen. Kalau untuk 1 oksigen, maka kita bagi 2, maka sama dengan minus 1/2. Ini adalah bilangan oksidasi untuk
oksigen pada senyawa superoksida. Lalu untuk senyawa hidrida di mana ada logam dan hidrogen berikatan. Contohnya itu ada senyawa NaH. Di sini NaH ini termasuk ke dalam senyawa karena tidak ada muatan. Maka jumlah biloks Na dengan H harus sama dengan 0. Na berada pada golongan 1A, positif 1. Kali 1 jumlahnya, maka positif 1. Hidrogen itu sama dengan minus 1. Jadi ini adalah pengecualiannya. Untuk lebih jelasnya, saya sertakan di sini soal latihan. Silahkan dikerjakan untuk memahami sepenuhnya terkait dengan aturan bilangan oksidasi. Saya juga di sini ingin menambahkan pengertian atau cara menentukan bilangan oksidasi untuk asam oksi, terutama asam oksi yang berasal dari golongan halogen. Nah, golongan halogen ini saya lambangkan dengan X secara umum, di mana X ini bisa terdiri dari unsur F, Cl, Br, atau I. Nah, contoh asam oksi itu ada hidrogen di depan, X ini tinggal diganti saja dengan F, Cl, Br, dan I, tergantung di soalnya nanti. Kemudian ada O. Di sini jumlah O-nya dari 4 rumus senyawa secara umum. Untuk asam oksi itu berbeda, ada 1, 2, 3, dan 4. Maka nanti untuk penentuan bilangan oksidasinya juga akan berbeda pula. Untuk misalnya HXO, bilangan oksidasinya itu positif 1, HXO2 positif 3, HXO3 positif 5, dan HXO4 positif 7. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita cek soal latihan yang akan kita bahas. Jadi bisa dilihat di sana untuk halogen itu ada F, ada Cl, ada Br, ada I. Jadi di sini saya mulai dari asam oksi HClO. Jadi X itu saya ganti dengan Cl. Jadi di sini kita akan menentukan bilangan oksidasi dari Cl. Bagaimana caranya? Caranya kita mulai dari hidrogen atau H. Aturannya positif 1 kali 1 positif 1. Oksigen minus 2. Karena ada 1 oksigen, maka di sini minus 2 juga. Plus 1 minus 2 sama dengan minus 1. Jadi, karena HClO ini termasuk ke dalam senyawa, maka jumlah biloks HCl dan O itu harus sama dengan 0. Nah, tadi jumlah antara positif 1 dengan minus 2 itu sama dengan minus 1. Maka kita tambahkan angka berapa di sini biar hasilnya 0. Jadi kita tambahkan di sini positif 1. Kemudian, contoh yang lainnya itu ada HClO2. Ya seperti tadi kita mulai dari hidrogen positif 1, di sini juga positif 1 karena jumlahnya sama, di sini negatif 2 untuk 1 oksigen dikali 2 maka minus 4. Plus 1 minus 4 sama dengan minus 3. Karena HClO2 ini termasuk ke dalam senyawa, sehingga jumlah biloks antara HCl dan O itu harus sama dengan 0. Nah, positif 1 minus 4 itu sama dengan minus 3. Minus 3 ditambahkan berapa biar hasilnya 0, maka kita tambahkan di sini positif 3. Contoh yang lainnya itu misalnya HBr diganti Cl-nya dengan Br, HBrO3. Nah, di sini positif 1 untuk hidrogen karena jumlahnya 1, maka positif 1. Oksigen minus 2 dikali 3 minus 6. Plus 1 minus 6 itu sama dengan minus 5. Jadi, di sini kita tambahkan berapa?
logsnya agar sama dengan 0. Jadi minus 5 ya udah tambahkan di sini sama dengan plus 5 atau positif 5. Jadi seperti itu penjelasannya. Jadi silakan setelah ini saya sertakan contoh soal yang bisa digunakan untuk latihan. Semoga bisa dipahami dan tetap sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.